Perkenalkan, kami dari kelompok 5 program studi Teknik Informatika Sistemik Pelita Nusantara. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil proyek dan laporan yang berjudul Implementasi Sistem Penjualan Toko Sembako Berbasis Japanet Beans. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, saya Ibnu Ajar Munteh. Saya Rahma Sari Siregar. Saya Asifa Mel Purba. Saya Syarul Singa. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi Manajemen Informatika Sistemik Pelita Nusantara. Jadi kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Sistem Penjualan Toko Sembako Berbasis Japanet Beans. Lalu sebelum masuk ke sesi presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Yosia Laura Eslingga, Rahma Sari Siregar, Asifa Amelia Purba, dan Ibnu Ajar Munteh. Jadi kita masuk ke slide 3, latar belakang. Jadi latar belakang pembuatan sistem ini berawal dari permasalahan yang sering terjadi pada toko sembako yang masih menggunakan sistem manual. Beberapa permasalahan yang ditemukan seperti pengelolaan transaksi yang masih dilakukan secara manual, kesalahan pencatatan stok barang yang sering terjadi, perhitungan total belanja dan kembalian yang rentan mengalami kesalahan, dan proses rekapitulasi pendapatan yang membutuhkan waktu cukup lama. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan aplikasi penjualan toko sembako berbasis desktop menggunakan Japanet Beans dan MySQL untuk membantu proses pengelolaan data dan transaksi menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya di sini ada tujuan sistem. Adapun tujuan dari pengembangan sistem ini yaitu mempermudah pengelolaan data barang, mempercepat proses transaksi penjualan, mengurangi kesalahan dalam perhitungan transaksi, mengontrol stok barang secara otomatis, dan menyediakan laporan pendapatan dengan cepat dan akurat. Dengan adanya sistem ini diharapkan kinerja toko dapat menjadi lebih terorganisir dan produktif. Jadi dalam pengembangan aplikasi ini kami menggunakan beberapa teknologi pendukung, yaitu Japanet Beans sebagai bahasa pemrograman dan lingkungan pengembangan aplikasi. Lalu MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan seluruh informasi yang dibutuhkan. Lalu di sini ada Java Swing sebagai framework graphical user interface atau antarmuka pengguna. Dan juga di sini ada SAMPP sebagai server database yang membantu proses koneksi antara aplikasi dan database. Jadi kombinasi teknologi tersebut dipilih karena mudah digunakan, stabil, dan sesuai untuk pengembangan aplikasi desktop. Lalu selanjutnya di sini ada use case diagram. Jadi use case diagram menggambarkan interaksi antar pengguna dan sistem. Dalam sistem ini terdapat satu aktor utama, yaitu admin atau kasir yang memiliki beberapa fungsi, antara lain melakukan login ke dalam sistem, mengelola data barang atau sembako melalui proses create, read, update, dan delete. Lalu juga melakukan transaksi penjualan dan melihat laporan penjualan atau omset. Jadi diagram ini membantu menggambarkan kebutuhan fungsional sistem secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada flowchart system. Jadi flowchart sistem ini menjelaskan alur kerja aplikasi dari awal hingga akhir. Jadi proses dimulai dari login pengguna. Setelah akun berhasil diverifikasi, pengguna akan masuk ke menu utama. Selanjutnya pengguna dapat mengelola data barang maupun melakukan transaksi penjualan. Jadi setiap transaksi yang berhasil disimpan akan secara otomatis mengurangi jumlah stok barang yang tersedia pada database. Lalu setelah itu sistem akan menghasilkan laporan transaksi dan laporan pendapatan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi usaha. Jadi dengan alur ini seluruh proses dapat dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur. Di sini juga ada kelas diagram. Jadi kelas diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur kelas yang terdapat pada aplikasi. Beberapa kelas utama yang digunakan antara lain seperti login from, data sembako from, transaksi from, laporan from, koneksi database, dan menu utama. Selain itu, dalam pengembangan sistem ini kami menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Jadi OOP itu ada berisi encapsulation untuk melindungi data melalui atribut privat, inheritance untuk memungkinkan pewarisan atribut dan metode antar kelas. Lalu polymorphism untuk memberikan perilaku yang berbeda pada metode yang sama, dan juga abstraction untuk menyederhanakan interaksi pengguna terhadap sistem. Jadi penerapan konsep OOP membuat aplikasi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian fitur utama sistem. Pada slide ini ditampilkan fitur utama yang terdapat pada sistem penjualan toko sembako yang telah kami bangun.
Fitur pertama yaitu login yang berfungsi untuk memvalidasi username dan password pengguna sebelum dapat mengakses sistem. Selanjutnya terdapat master data barang. Pada menu ini admin dapat melakukan pengelolaan data barang seperti menambah data baru, mengedit data yang sudah ada, menghapus data, serta melakukan refresh data agar informasi yang ditampilkan selalu diperbarui. Fitur berikutnya adalah transaksi kasir. Pada menu ini pengguna dapat memilih barang melalui combo box yang tersedia. Sistem akan secara otomatis menghitung total pembayaran, menghitung jumlah kembalian, serta mengurangi stok barang setelah transaksi berhasil dilakukan. Kemudian terdapat laporan penjualan yang berfungsi untuk menampilkan histori transaksi dan total pendapatan yang diperoleh sehingga memudahkan pemilik toko dalam memantau aktivitas penjualan. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan programnya. Langsung saja di sini saya akan memperlihatkan paket dan file dari proyek aplikasi kami. Paketnya ada toko koneksi dan toko view. Di paket toko koneksi ada file koneksi, fungsinya untuk mengkoneksikan program dengan database. Lalu ada page view, berfungsi sebagai antarmuka grafis. Di dalam folder paket ini terdapat 5 Japa yang saling terintegrasi, yaitu data sembako prom, laporan prom, login prom, menu utama prom, dan transaksi prom. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit codingannya. Yang pertama ada tombol simpan. Tombol simpan menggunakan paper statement dengan tanda tanya sebagai parameter aman untuk mencegah SQL injection, serta fungsi integer present int untuk mengoperasi teks input menjadi angka agar sesuai dengan tipe data database. Selanjutnya tombol hapus. Tombol hapus memunculkan kotak dialog konfirmasi yes atau no terlebih dahulu agar data tidak sengaja terhapus. Jika konfirmasi yes, query delete akan dijalankan untuk menghapus data secara permanen. Kita masuk ke tombol edit. Tombol edit menggunakan query update dengan parameter kunci pencarian di bagian akhir, yaitu where kode barang sama dengan tanda tanya untuk mempengaruhi data barang lama berdasarkan perubahan yang kasih ketikan. Selanjutnya ke tombol bersih. Di sini tombol bersih memanggil bersih from. Bersih prom, fungsi terpisah reusable yang bertugas mengosongkan seluruh kolom input, membuka kembali kunci editing kode barang, serta memanggil tampil data untuk menyegarkan tampilan tabel secara visual. Selanjutnya ada tombol kembali. Tombol kembali berfungsi membuat instansi objek baru dari halaman menu utama, memanggil metode setVisible atau true untuk membukanya di layar, dan perintah disable untuk menutup halaman saat ini demi menghemat memori. Selanjutnya kita jalankan programnya. Sekarang kita sudah masuk pada prom login. Masukkan data. Saat data diinputkan dan kita menekan tombol login, sistem akan memvalidasi akun ke database tabel user. Begitu data terverifikasi cocok, sistem mengeksekusi perintah disport untuk menutup prom login ini dan langsung mengarahkan kita ke menu utama. Ini adalah tampilan dari menu utama prom. Prom induk ini memanfaatkan komponen JMenuBar di bagian atas guna memudahkan navigasi operator untuk membuka fitur-fitur utama sistem. Menu data sembako. Nah, sekarang kita sudah memasuki prom data sembako. Pada prom ini kami menanamkan validasi input yang sangat ketat menggunakan fungsi logika app konsumen. Artinya ada beberapa kolom yang hanya bisa diisi oleh angka atau huruf. Ini saya akan coba isi data sembakonya. Data berhasil tersimpan. Selanjutnya saya akan mencoba tombol editnya. Stoknya yang awalnya 50 menjadi 30. Data berhasil diedit. Tombol bersih juga sudah bekerja. Selanjutnya masukkan data sembako asal untuk menguji tombol hapus. Disimpan dulu, lalu klik pada tabelnya dan klik hapus. Data berhasil dihapus. Klik tombol kembali, lalu cari menu transaksi. Kita coba isi datanya. Masukkan notanya. Di sini cukup memilih nama barang melalui komponen cembobok. Begitu jumlah barang diisi dan dimasukkan ke tabel keranjang belanja, nominal total belanja akan langsung terhitung secara otomatis. Kita coba tombol hapus dan berhasil. Masukkan total bayar, enter supaya kembalian otomatis. Simpan. Kembali ke data sembako untuk mengecek apakah stok berkurang atau tidak. Ya, stok telah berkurang. Terakhir ada laporan prom. Prom ini menarik seluruh histori riwayat nota penjualan dari database.
Di bagian atas prompt, sistem langsung mengaplikasikan total pendapatan toko secara instan untuk mempermudah pemilik toko melihat omset bersihnya tanpa perlu rekap manual lagi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Jadi, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan toko sembako berhasil dibangun menggunakan Java NetBeans dan database MySQL. Penerapan konsep Object Oriented Programming atau OOP juga berhasil diterapkan dalam proses pengembangan sistem, sehingga struktur program menjadi lebih terorganisir dan mudah dikelola. Selain itu, fitur pengurangan stok barang dapat berjalan secara otomatis setelah transaksi disimpan, sehingga membantu menjaga keakuratan data persediaan barang. Sistem juga dilengkapi dengan validasi input untuk mengurangi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pengguna saat mengoperasikan aplikasi. Secara keseluruhan, sistem telah dibuat mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan toko sembako, baik dari sisi pengelolaan data barang, transaksi penjualan, maupun pembuatan laporan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.